Saya juga bingung, begini bingungnya ya. Di mana kecurangan sampai TSM segala lah. Sedangkan saya sendiri ke kampung-kampung itu menanyakan nenek-nenek itu. Saya tanyakan, pilih siapa nenek? 02 siapa? Prabowo. Kenapa milih Prabowo? Bu, saya bilang kasihan udah 3 kali nyalurin kalah. Gitu, makanya saya nggak percaya ada istilahnya TSM lah, inilah gitu, nggak percaya saya. Haram hukumnya tidak dikabulkan. Ya. Aduh, tim 01 memang keren. Kemarin pertama-tama ya pada saat masa kampanye bawa malaikat Jibril dalam politik. Keren. Sekarang bawa halal haram. Yang kedua bilang tidak milih Amin, Anies Caimin dosa katanya. Ya Terus begitulah. sekarang lebih sakti lagi, top markotop ya. Bang Refli bilang ya kalau hakim MK tidak mengabulkan permohonan tim hukum 01 katanya haram. Itu aturannya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik tentang dugaan-dugaan yang diberikan oleh para netizen ya, terkait keputusan MK yang rencananya akan diputuskan besok. Maksudnya dugaan-dugaan di sini adalah prediksi ya. Prediksi gitu ya. Banyak yang memprediksi bahwa MK akan menolak permohonan sengketa hasil pemilu yang dimohonkan ya, yang dilakukan atau dilayangkan oleh paslon 01 dan 03. Dasar pemikiran mereka ya cukup sederhana, yakni karena berdasarkan fakta persidangan. Ya. Mereka menganggap saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkan pihak pemohon ke persidangan dinilai hanya dagelan semata dan tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang dituduhkan kepada pihak 02. Kemudian nanti juga ada video ya, dilanjutkan dengan sindiran-sindiran netizen terhadap Abah dan pengacara Abah yang sering blunder dan membuat statement-statement lucu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton bersama-sama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Salam logika. Jujur, Ya. saya mah tidak perlu nunggu tanggal 22 April untuk mengetahui hasil keputusan MK. Saya sudah tahu persis siapa pemenangnya dan keputusannya apa. Sama halnya dengan dulu, jauh hari sebelum pemilu, bahkan sebelum kampanye dimulai, saya mah udah tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Alasannya pun tetap memakai template yang sama. Mereka akan bilang, dunia sedang tidak baik-baik saja. Terus kalau hasil pemilu dianulir, takut terjadi chaos, takut terpecah belah. Nih, misalkan kalau prediksi saya salah dan MK memutuskan bahwa GR dianulir dan tidak bisa ikut serta di dalam pemilu ini, gua janji nih mau ngasih 100.000 per orang untuk 10 orang followers setia gue. Oke? Iya, teman-teman ya. Ini sepertinya netizen yang satu ini tidak pendukung 02 ya. Jadi tadi dia mengatakan bahwa kalau dikabulkan permohonannya maka akan terjadi chaos, atau alasannya, salah satu alasannya lagi adalah Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bukankah ini adalah sesuatu yang sering disampaikan oleh kelompok sebelah, Pak, yang mengatakan Indonesia nggak baik-baik saja ini? Bukankah selain 02? Tapi ya terserah lah. Oke, lanjut. Pemutusan MK ini ditolak apa diterima?
kemungkinan besar ditolak. Bukan berarti Hakim MK itu tidak adil, itu enggak. Hakim MK itu pasti sangat bijaksana memutuskan terima dan tidaknya. Tapi Hakim Mahkamah Konstitusi itu banyak akan memikirkan kebaikan dan keburukannya bila itu diterima. Alasannya misalkan 02 dengan pemilih yang cukup banyak mendapatkan 90 sekian juta suara, apa mau nerima kalau emang bisa ditolak terus diulang lagi pemilunya, pilpresnya? Akan berontak menurut saya, Pak. Itu satu. Keduanya, isu tentang melanggar konstitusi itu secara undang-undang itu enggak melanggar, Pak. Sedangkan di situ kan sudah diputuskan Gibran bisa mendaftar ke KPU. Kalau mau disalahkan ya KPU-nya, kenapa diterima Gibran gitu kan, Pak? Iya. Itu terus gini, Pak. Oke, 01 dan 03 itu mengajukan gugatan, itu pasti sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk mendiskualifikasi atau pengen diulang. Mungkin tujuannya ya agar mereka menang kan, tapi bukti-buktinya dibuktikan kalau emang harus diulang untuk penegakan hukum. Di asal pembuktian hukumnya realistis dan bisa diterima gitu, 01, 02, 03 itu ada masalah. Kan banyak duit Pak Indonesia, Pak. Korupsi 271 triliun, minta aja buat ngulang pemilu kalau ada bukti-bukti yang benar-benar bisa menggagalkan pemilu di 2024. Harvey Muiz ambil buat ngulang pemilu kalau emang bisa membuktikan 01 dan 03. Tapi begini, Pak. Ya, Masa diadakan pemilu ulang, didiskualifikasi Prabowo Gibran. Jadi 01 dengan 02 aja yang ini kontestan di pemilu ulang itu. Itu kira-kira masuk logika nggak? ya nggak bisa lah, harus kalau mau diulangnya semuanya. Tapi kan bisa menunjukkan bukti nggak 01 dan 03 tentang kecurangan-kecurangan yang katanya TSM. Kalau menurut saya semuanya tiga-tiganya melakukan kecurangan. Sama-sama. Kalau dibilang begini, kalau ditolak nih permohonan 01, 03, dibilang nanti hakim MK itu memihak kepada 02. Bagaimana tuh pendapat Pak Arief tuh? Ya buktikan secara hukum. Kan udah wadahnya di MK. Masa hakim MK 7 orang itu segitu banyak? Itu profesor ahli-ahli hukum semua. Dia bukan orang-orang bodoh. Walaupun memutuskan menolak dan tidaknya itu udah banyak pertimbangan, dan pastinya dia akan memutuskan suatu hal yang menguntungkan untuk bangsa Indonesia, bukan untuk 02, 03, 01 itu tidak, tapi untuk rakyat Indonesia lebih baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perpecahan di bangsa Indonesia. Tapi ini lagi yang paling lucu, diadakan pemilihan ulang permohonan dari 01, 03 tanpa Gibran. Masa nyari Prabowo nyari wakil lagi? Kan nggak masuk akal kan gitu. Nggak bisa Pak, gini menurut saya sih ya, semua ini balik lagi saya disclaimer, ini menurut saya nggak memihak ke siapapun. Karena apa? Gibran sudah didaftar di KPU memvalidasi, memverifikasi, memfilterisasi, itu udah sah, diterima. Yang disalahkan jangan Gibran, tapi KPU sendiri kenapa itu terima dulu kan gitu itu ya? Pak. Lah sekarang dirubah dari batas minimal usia 40 tahun yang merubah jadi 35, itu yang ngajuin dulunya siapa, gitu aja. Kalau emang udah diterima di MK, diputuskan walaupun nggak lewat DPR untuk merubah undang-undang, ya itu mungkin udah berdasarkan putusan hukum. Kan kita hidup di negara hukum Pak, ya nggak? Iya bener juga ya. Itu Tapi Pak Arief, sekarang kalau diputuskan MK menolak gugatan 01, 03, berarti yang menang itu nomor 2 Prabowo Gibran. Iya. Menurut hati Pak Arief menerima nggak? Kalau saya sih nerima Pak, karena apa? Saya cek dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai masuk ke pondok pesantren itu mayoritas yang saya temui sebelum pemilu itu, sebelum pilpres itu tetap pada mayoritas milih 02. Saya juga bingung, begini bingungnya ya. Di mana kecurangan sampai TSM segala lah. Sedangkan saya sendiri ke kampung-kampung itu menanyakan nenek-nenek itu. Saya tanyakan, pilih siapa nenek? 02 siapa? Prabowo.
kenapa milih Prabowo? Bu, saya bilang, kasihan udah 3 kali nyalurin kalah. Gitu, makanya saya nggak percaya ada istilahnya TSM lah, inilah gitu, nggak percaya saya. Oh, iyalah ya wis Pak, kita moga-moga Hakim MK memutuskan untuk yang terbaik untuk bangsa Indonesia, bukan untuk 01, 02, 03, untuk rakyat Indonesia. Ya, betul ya teman-teman ya. Diskusi di kampung ini ya, tetapi isinya sangat bermanfaat bagi kita daripada melihat televisi swasta nasional yang isinya seolah-olah ahli semua, tapi perdebatannya kacau, ndak karu-karuan ya, ndak ngalor, ndak ngidul, ngah-ngoh, hanya ingin benar sendiri. Oke, kita ulas sedikit ya tadi bahwa menurut Mas Arif ini bukan ranahnya MK untuk mendiskualifikasi Gibran dan Prabowo ya, karena MK itu hanya menyidangkan atau ngurusin itu sengketa hasil pemilu, bukan prosesnya. Jadi jika dianggap Gibran dan Prabowo ini, atau terutama Gibrannya ya, dianggap itu tidak sesuai dengan aturan, itu seharusnya KPU gitu kan. Nah, tetapi KPU juga nggak bisa disalahkan karena KPU menerima pendaftaran Gibran dan Prabowo itu karena sudah ada putusan MK sebelumnya, putusan tahun nomor 90 tahun 2023. Walaupun aturan KPU, undang-undang KPU itu belum diubah, tetapi perlu diingat bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat gitu. Jadi walaupun undang-undang yang lain itu belum diubah, ya dia bisa ditabrak semacam itulah. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, nanti kalau MK sudah memberikan keputusan, memberikan hasil, jangan sampai Pak Anies itu menuduh, oh MK tidak berani, oh MK tidak menjunjung demokrasi, oh MK ternyata nepotisme, oh ternyata MK itu malah mendukung penguasa gini gitu. Percuma ya. Jadi sekarang Pak Anies itu berpikirlah yang baik-baik, jangan sampai Pak Anies itu nanti apapun hasilnya malah membuat gaduh. Capek saya sebagai rakyat, Pak Anies. Ya teman-teman ya, jadi mudah-mudahan saja Pak Anies ini nanti bisa menerima hasil keputusan MK ya. Jangan lagi nanti menggerakkan para pendukungnya untuk demo, karena beberapa hari yang lalu kemarin atau kemarin lusa ya, masih berstatement bahwa intinya itu jangan menghalang-halangi orang yang ingin menyampaikan aspirasinya di jalan ya, karena berdemo itu menurutnya adalah hak asasi manusia di negara demokrasi. Memang iya, tapi ya janganlah menggerakkan para pendukungnya untuk selalu berdemo ya kan ini sudah melalui jalan konstitusi yang sudah terakhir gitu, masa demo lagi. Tapi ya terserah lah. Oke, lanjut. Hah? Bang Refli Harun kocak. Dan mudah-mudahan MK memiliki keberanian yang lebih untuk mengabulkan permohonan ini. Jangan sampai isu yang beredar katanya MK takut, khawatir kalau permohonan ini dikabulkan akan terjadi macam-macam. Kita yakinkan bahwa hal tersebut tidak benar ya, karena kita berada di jalur konstitusi. Jadi bagi Mahkamah Konstitusi, kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan. Ya. Aduh, tim 01 memang keren. Kemarin pertama-tama ya, pada saat masa kampanye, bawa malaikat Jibril dalam politik. Keren. Sekarang bawa halal haram. Yang kedua, bilang tidak milih Amin, Anies Caimin dosa katanya. Ya Terus begitulah. sekarang lebih sakti lagi, top markotop ya. Bang Refli bilang, ya kalau Hakim MK tidak mengabulkan permohonan tim hukum 01, katanya haram. Itu aturannya dari mana?
Setahu saya yang haram itu contohnya makan babi guling itu haram. Ya, atau minum minuman yang memabukkan itu haram. Lah kalau hakim MK tidak mengabulkan permohonan kalian, itu tidak haram. Ya, nggak ada aturannya. Itu aturan dari mana? Aturan yang kalian buat sendiri kan? Terus kalian bilang hakim MK takut, tidak berani. Waduh, ngarang-ngarang aja. Ya, mau gimana pun kalian caranya mempengaruhi hakim MK, ya nggak akan bisa kalau menurut hakim MK saksi dan bukti kalian memang ora jelas. Ora jelas. Ya, jadi menurut saya memang ya Bang Refli Harun ini sama seperti kayak kata Bang Hotman Paris Hutapea, ya ngeyel. Gimana menurut kawan-kawan? Iya, setuju ya, setuju pendapatnya Bang Hotman Paris Hutapea ya. Memang orang yang satu ini ingin benarnya sendiri, walaupun dia mengaku sebagai seorang pakar hukum, tapi saya meragukannya ya, karena seorang pakar hukum seharusnya mengerti berbagai hal ya tentang hukum, apalagi dia mengaku sebagai pakar hukum tata negara. Saya curiganya jangan-jangan dia ahli tata busana atau tata boga. Karena mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dalam pilpres ya, dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan pilkada, kepala daerah sampai pilpres, itu dalam undang-undang pemilu di Indonesia belum ada. Ya tapi terserah lah ya, silakan didalilkan. Kalau memang bisa membuktikan di persidangan, ya MK akan memutuskan mengabulkan permohonan. Tetapi jika permohonan jika ditolak, ya jangan mengatakan haram-haram begitulah. Oke, lanjut. Pakai bansos, dia pakai mobilisasi, dia pakai intimidasi. Dan itu bisa dikaitkannya nanti dengan elektoral. Pak Refli, menterinya sendiri bilang bansos tidak ada kaitannya dengan kampanye. Itu menteri dari PDIP yang ngomong sendiri. Jadi tidak terbukti, Pak. Jangan asal ngomong, di mana-mana ngomong bansos. Kalau nggak ada bukti itu fitnah, paham ora, Prof. Profesor dari mana? Dari Hong Kong. Alah. Ya teman-teman ya, setuju saya dengan pendapat netizen barusan bahwa bansos itu kan sudah dibantah ya oleh 4 menteri yang dihadirkan ke MK, dan salah satunya adalah Bu Risma yang merupakan menteri yang berlatar belakang politiknya itu adalah PDIP gitu loh, menteri sosial. Sudah dibantah, bahkan orang-orang demo itu sudah mengatakan bahwa ya bukan dari bansos ya kan, tapi pendukung 02 itu yang goblok dan tolol ya kan. Nah ini si Refli masih menarasikan bansos wae. Oke lah, lanjut. 5 hari menjelang putusan MK. Hari ini semua paslon sudah memberikan draft kesimpulan kepada MK, dan 5 hari lagi kita akan mendengar keputusan MK. Apakah MK akan mengabulkan gugatan dari pemohon 1 dan pemohon 2, which is itu dari kubu 01 dan 03, ataukah akan menolak? Dan kalau menurut aku pribadi gitu ya, aku nggak penasaran, karena sepertinya gugatan itu akan ditolak melihat dari sidang-sidang yang sudah berjalan dan melihat dari bukti dan saksi yang mereka bawa ke MK gitu. Menurut aku sih gugatan itu akan ditolak gitu ya. Tapi ya kita lihat ya nanti tanggal 22 April gitu, 5 hari lagi. Yang bikin penasaran aku adalah kira-kira gitu ya, kalau misalkan nanti tanggal 22 April keputusan MK ini menolak gugatan mereka, kira-kira tuh mereka bakal ngapain lagi gitu ya. Itu sih yang sebenarnya bikin penasaran gitu, lebih bikin aku penasaran kira-kira ngapain lagi gitu. Aduh, aku sih berharapnya udah gitu ya, jangan ada drama-drama lagi gitu, udah cukup gitu. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Ya teman-teman ya, jadi orang awam pun ya, Mbak Pecel Lele ini saya nggak ngerti latar belakang pendidikannya apa, anggap saja dia bukan ahli hukum gitu ya. Itu sudah bisa menilai begitu. Kira-kira nanti MK itu memutuskan apa dan bagaimana. Nah, besar kemungkinan MK itu akan menolak permohonan sengketa hasil pemilu yang dilayangkan oleh paslon 01 dan paslon 03. Bukan karena takut, bukan karena pesanan, tetapi memang sudah kita lihat bareng-bareng saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkan ke persidangan itu seperti apa begitu ya. Jadi janganlah nanti keputusan MK itu dianggap pesanan pemerintah lah, haram lah. Oke, lanjut.
Aduh, deg-degan kali ya. Deg-degan kali aku. Kira-kira Deg-degan permohonan sungai ya. dikabulkan nggak ya? Ya. Tuhan, dengarkanlah doa hamba Tuhan. Ya, ini adalah Di MK Tuhan. parodi yang sangat lucu menurut saya, Mau teman-teman. taruh di mana mukaku dan muka keluargaku kalau kalah? Kemarin quick count kalah, real count juga kalah. Terus kalau MK kalah lagi, kemarin Mas Gibran ngajak ketemu. Aduh, Aku tolak. apa aku ya? Dulu dia bawahan, masa sekarang atasanku? Total kali sih. Aku ngikutin ibu itu. Harusnya ngikutin Pak D aja dulu ya kan. Lagi ini nasibku. Lari dari kenyataan nggak bisa. Udahlah, lari di sini aja. Ya, teman-teman ya. Endingnya yang tidak mengenakan ya. Dari depan sudah backsoundnya sangat sedih gitu ya. Ujung-ujungnya ngakak. Oke, intinya seperti itu ya. Ini adalah ratapan menirukan ratapan seorang abah mungkin, atau mungkin paslon 03 ya, karena tadi mengatakan bahwa Gibran dulu bawahanku ya kan gitu. Kayaknya paslon 03 yang diparodikan oleh netizen barusan. Oke lah, nggak usah menunggu lama-lama, langsung kita lihat video selanjutnya. Rakyat, oke? Nanti yang ngomong satu putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Ya lu bro. Ya ngomong satu putaran atau dua putaran, nggak masuk putar-putaran. Akhirnya ngambek, unjuk rasa. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata nggak masuk putaran kedua. Dan yang dikerahkan adalah para pendukungnya untuk demo, katanya menyampaikan aspirasi. Ya iya, enggak apa-apa demo. Tapi ya mudah-mudahan setelah putusan MK nanti kita sama-sama bersatu lagi, kita menerima apapun keputusannya. Lanjut. Filsafat, emang filsafat bisa menyelesaikan hukum? Coba, bisa nggak filsafat menyelesaikan hukum? Coba. Filsafat nggak pernah bisa menyelesaikan suatu perkara konkret, dan itu hanya berada di awang-awang saja. Tuh dengar tuh Rocky Gerung, lu paling kau cocoknya nulis kopi. Ya, ini pendapatnya Bung Hotman Paris Hutapea. Dan dari kata-katanya tadi ya, filsafat ya, saya bisa menduga lah yang dimaksud ini adalah RG ya, alias Rocky Gerung, yang memang selalu mengunggul-unggulkan ilmu filsafatnya, walaupun sebetulnya saya meragukan dia seorang ahli ya, karena yang disampaikan itu ngalor ngidul, ngah-ngoh. Persoalan hukum diselesaikan dengan ilmu filsafat, ilmu sosiologi. Ya bagaimana cara membuktikannya gitu. Hukum itu harus jelas pembuktiannya. Oke lah, lanjut. Saya heran kepada 01. Heran kenapa, yang Pak? Terutama saksi yang ditugaskan di setiap TPS, di kampung, di desa, di kecamatan, kabupaten, provinsi maupun di pusat itu, apa tugasnya? Kok bisa nggak lihat, nggak tahu bahwa 02 itu sangatlah memang besar jumlahnya yang mencoblos, dan 03, 01 itu memang sangat rendah. Ini kemana para saksi itu? Kok bisa terjadi sampai 01 mengatakan pilpres curang, penggemblungan suara, dan lain sebagainya. Di sini jelas sekali orang-orang yang suka menuduh tanpa bukti itu sangatlah perbuatan yang keji, perbuatan yang tercela di
hadapan Allah. Karena orang yang suka menuduh itu justru yang patut dituduh bahwa sesungguhnya dialah pelaku kecurangan. Ya, jadi sebetulnya yang luapan hati netizen barusan ya, bapak-bapak ini itu sebetulnya hampir sama lah yang saya rasakan, dan mungkin bukan hanya saya saja. Karena di setiap TPS itu kan ada saksi ya, apalagi ini yang bertarung kan cuma 3, ibaratnya seperti itu. Itu setiap calon kan ada saksinya di setiap TPS. Lah kok bisa mengatakan curang? Apakah saksi-saksi itu tidak bisa menyampaikan ya kepada ya orang yang menugasi sebagai saksi lah ya, atau partainya begitu ya, bahwa memang di TPS-nya itu yang menang itu paslon 02 misalnya. Karena memang faktanya seperti itu gitu loh. Tapi kenapa kok masih saja dikatakan sebagai paslon 02 itu melakukan kecurangan? Padahal sudah ada saksi. Paslon 01 ada saksinya, paslon 03 juga ada saksinya di setiap TPS. Kok masih mengatakan curang? Lah saksinya ini ngapain aja? Oke, lanjut. Saya sebenarnya bukan memilih 02, tapi saya memilih 02 ini karena saya takut nggak dapat bansos. Oh, fitnah itu, Pak. Mulutmu, Pak, ngomong-ngomong gitu. Masa kau bilang kami ini nyoblos 02 karena bansos? Masa gara-gara Magelang sama Bondowoso milik 02 karena bansos, lalu kau sama ratakan kami semua? Itu pun cuma 1 orang, Mas. Percuma, udah tua kau, Pak. Bodoh, ya. Kok enak kali ngomongmu. Ya, tidak semua orang yang memilih 02 itu karena bansos. Betul, ya. Saya setuju sekali. Hati-hati ucapanmu, Pak. Sudah tua kau soalnya. Ya, jangan hanya gara-gara ucapanmu ini nggak dapat kunci surga kau nanti. Nggak jadi masuk surga. Kan seperti itu. Kan Abah Anies, pendukungnya Abah Anies yang mendukung Abah Anies dijanjikan masuk surga. Jangan hanya gara-gara ucapanmu yang fitnah ini nggak masuk surga kau nanti. Bahaya kau kan. Wah, Mas ini kurang mengerti ya. Justru seperti inilah agar dia mendapatkan kunci surga. Jadi ditempuh dengan cara seperti ini. Ya, tapi memang tidak masuk akal teman-teman ya. Ini mengatakan bahwa Bapak ini mengatakan bahwa petani di Bondowoso mengatakan, kemudian orang di Magelang mengatakan seperti itu tadi. Tetapi ya mungkin sama seperti saksi-saksi lain yang dihadirkan di MK ketika dikejar. Siapa namanya? Pasti dia mengatakan, ya pokoknya namanya petani, Pak. Pokoknya namanya petani, Pak. Di Bondowoso pokoknya, Pak. Pokoknya di Magelang, Pak. Ngah-ngo begitu. Jadi nggak bisa dibuktikan gitu. Jadi ya sebaiknya nggak usahlah menggiring dengan narasi-narasi seperti ini, teman-teman ya. Oke, lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasib demokrasi di negara kita akan ditentukan pada tanggal 22. Kita ya, sebagai rakyat besok ya, wajib turun di tanggal 16, 19 sebagai aksi untuk menekan, dan 22 adalah aksi kita saat kita mendengarkan pengumuman dari MK. Jadi kepada teman-teman semua, kita hadir dengan semangat dan yakin kita pasti akan menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi aksi, minta lagi ke masyarakat, turun lagi ke jalan. Aduh, ini mah maksain. Iya, maksain banget, gitu loh. Jadi ini menekan MK supaya MK buat keputusan mendiskualifikasi, memaksa. Pokoknya menang. Paksaan, nuntut terus. Ntar lihat kalau sudah keputusan MK, hasilnya nggak sesuai harapan mereka. Yakin aku, hampir setiap hari tidur di jalan, nongkrong di jalan, camping dah sekalian di jalan. Astagfirullah. Nggak bulan Ramadan, nggak habis Lebaran, sama aja. Parah. Ya, bahkan yang membagongkan itu hari raya Idul Fitri, hari halo demo.
Ya, tapi ya enggak apa-apa ya. Padahal ya demo hari raya itu siapa yang mendengarkan? Karena para hakim MK juga libur, mungkin mereka juga pulang kampung begitu ya. Tapi mereka demo dan memberikan seruan tanggal 16, 19, 22 April 2024 demo kepung MK. Jangan kepung MK. Nanti kalau pendukung paslon 02 datang lagi 22 April, kalian yang dikepung nanti, nggak bisa keluar nanti. Nah gimana jadinya? Sudahlah, apapun nanti keputusannya MK itu diterima saja. Walaupun saya sebetulnya tidak mendukung paslon manapun ya. Saya serahkan ya, pasrahkan kepada MK bagaimana nasib negeri ini ya, kepada 8 hakim MK. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video tentang dugaan-dugaan yang diberikan oleh para netizen terkait putusan MK yang rencananya akan diputuskan besok ya. Maksudnya adalah prediksi. Ya, akibat teknologi informasi yang berkembang pesat seperti akhir-akhir ini ya. Jadinya jika terjadi sesuatu yang sangat viral seperti sidang MK ini, maka siapapun bisa muncul sebagai seorang analis-analis dadakan ya teman-teman ya. Ya tidak apa-apa, menurut saya pribadi tidak masalah, itu justru bagus. Karena terkadang orang yang justru dianggap ahli di bidangnya komentarnya malah ngalor ngidul ya, ngah-ngoh menurut Mbak Ajeng Cute. Maka mending mendengarkan analisis-analisis yang sederhana, analisis-analisis manusia polos yang dilakukan oleh netizen ya, yang mereka tidak memiliki tendensi dan berkomentar bukan karena ada yang bayar. Ya, sudah kita lihat bersama tadi. Banyak yang menduga bahwa MK akan menolak permohonan sengketa hasil pemilu yang dilakukan oleh paslon 01 dan 03. Dasar mereka adalah sangat sederhana, karena berdasarkan fakta persidangan, saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkan pihak pemohon mereka nilai hanya dagelan dan tidak bisa dibuktikan ya, atau tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang sebelumnya dituduhkan kepada pihak 02. Salah satunya adalah bansos. Tetapi ya menurut netizen yang mendukung paslon 2 itu ya teman-teman ya, bagi yang mereka yang mendukung paslon 01 atau paslon 03 tentu prediksinya akan lain ya. Putusan MK dianggap sebagai pesanan penguasa. Terserahlah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.